Kadal naga, Tu-Shiki, dan istrinya ditekan oleh Sing dan wanita bertopeng itu. Dari situasi saat ini, jika Kadal naga, Tu-Shiki, dan istrinya tidak memiliki bantuan eksternal, mereka tidak dapat mengubah situasi. Xian memeras otaknya untuk mencari solusi. Dalam kegelapan, para ahli dari klan kecil diam-diam mendekati dan tinggal di dekat wanita bertopeng itu. Mereka masih berpikir bahwa wanita bertopeng itu adalah pintu kunci untuk didobrak karena target utama mereka, Xian, ada di tangannya. Teratai salju besar itu seperti kristal dan bersinar, tetapi sangat dingin. Tu-Shiki dan istrinya terkurung di dalam dan mencoba menghancurkannya dengan kekuatan terbaik mereka. Wanita bertopeng dari klan Pantom harus fokus mengendalikan teratai dan mengawasi Xian pada saat yang sama. Situasinya tidak terlalu baik. Dengan demikian, para prajurit yang percaya diri masih mengawasinya dan menunggu kesempatan untuk mencuri Xian dan melarikan diri dalam satu kali percobaan. Di mata mereka, Xian adalah kuali besar yang dapat mereka gunakan untuk memahami energi gelap dan maju ke alam ekstrim, alam leluhur teritori. Xian telah menyegel indranya dan menggunakan kesadaran jiwanya yang terbuat dari energi gelap untuk mencari-cari. Tak lama kemudian, ia menemukan 4 ahli alien seperti ular berbisa mendekat. Keempatnya berada di langit ketiga alam abadi, alam yang sama dengan Tu-Shiki dan Yayun. Mereka adalah prajurit dengan alam tertinggi di antara para penonton dan mereka juga yang paling sabar. Mereka telah bersembunyi sejak awal hingga sekarang. Harum, wanita bertopeng Pantom itu mendengus saat ia mengenali niat orang-orang itu. Tubuhnya yang lembut bergoyang seperti ular air dan melepaskan kekuatan yang menggetarkan jiwa dan menarik. Ilusi wanita seksi dengan tubuh yang dapat membuat hidung orang berdarah muncul, mengerang dengan napas berat dan menuju ke 4 ahli langit ketiga alam abadi. Pada saat yang sama, Tu-Shiki dan istrinya di dalam teratai kristal tiba-tiba mengumpulkan semua kekuatan mereka dan menyerang dengan keras. Energi mereka terkumpul dan membentuk gumpalan cahaya yang bersinar, menusuk kelopak bunga teratai dengan kuat. Tubuh lembut wanita bertopeng itu bergetar. Matanya yang cerah berubah dingin seolah-olah dia akhirnya marah. Pada saat yang sama, Xian tiba-tiba mengeluarkan energinya yang brutal dan tangguh. Dia bergoyang menjauh dari kendalinya dengan cepat. Batu batas fantasi yang berputar muncul dan menggelembung tertiup angin. Setelah beberapa detik, itu menjadi dunia putih kosong. Dunia itu bertindak seperti tangan raksasa yang menyambar wanita bertopeng dan keempat ahli di bawah teknik mempesonanya. Mereka berempat ditarik ke dunia baru yang diciptakan oleh batu batas fantasi. Cahaya putih menyala. Xian melepaskan cengkeramannya. Dia tidak ragu sedikit pun. Energinya bangkit lagi saat dia melemparkan batu batas fantasi lainnya. Batu batas fantasi menerima kekuatan dewa miliknya dan menjadi dunia baru yang masih berupa ruang kosong berwarna putih tetapi jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Tak lama kemudian, batu itu telah mengubah dunia dan mengurung wanita bertopeng dan keempat ahli yang bersembunyi. Dunia mereka diselimuti oleh dunia lain. 2 batu batas fantasi telah menciptakan 2 dunia. Yang lebih besar menutupi yang lebih kecil dan yang lebih kecil memenjarakan wanita bertopeng dan 4 ahli yang bersembunyi. 2 dunia fantasi telah melemahkan hubungan antara wanita bertopeng dan teratai saljunya. Teratai salju tidak memiliki sumber energi yang berkelanjutan untuk memperkuat penahanannya. Tu-Shiki dan istrinya akhirnya berhasil menyingkirkannya. Mereka menatap Xian, mata mereka terkejut dan gembira. Xian mengangguk sedikit dan mengangkat satu jari untuk menunjuk Sing. Tu-Shiki dan Yayun langsung mengerti. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan berubah menjadi 2 sinar cahaya yang menuju ke arah Sing. Xian mengambang di kehampaan, wajahnya sangat tegas. Aliran kesadaran jiwanya meresap ke dalam kata-kata yang diciptakan batu batas fantasi untuk menemukan keributan sekecil apapun. Batu batas fantasi dapat menciptakan dunia hanya dalam sekejap mata, tetapi dunia ini tidak nyata dan hanya dapat bertahan dalam waktu singkat. Xian dapat meledakkan dunia itu dan energi yang tercipta setelah ruang hancur pada akhirnya sangat mengerikan sehingga bahkan para ahli alam abadi tidak dapat menahannya. Namun, karena Xian baru saja memasuki alam abadi, dia tidak dapat membangun penghalang yang kuat untuk dunia fantasinya. Jadi, ketika dia memicu ruang untuk meledakkannya, dia tidak dapat benar-benar melukainya. Bagaimanapun, dia menghitung sesuatu yang lain.
Dia sedang menunggu wanita bertopeng dan keempat ahli yang dipenjara di dalam dunia untuk menghancurkan satu dunia dari dalam terlebih dahulu. Di dalam dunia yang sangat besar dan penuh mimpi, wanita hantu dan keempat ahli langit ketiga alam abadi tampak aneh ketika mata mereka yang menyeramkan mengamati sekeliling mereka. Alam mereka tinggi tetapi Xian dapat menyergap mereka dan mengurung mereka di dunia ini. Itu seperti perahu yang terbalik di selokan sempit. Sebenarnya, siapapun dari mereka bisa menembus batas dunia ini. Mereka tidak melakukannya karena mereka tahu bahwa ledakan spasial yang akan terjadi saat mereka menembus batas itu akan sangat dahsyat. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa keluar dari dunia ini dalam keadaan utuh. Kalian berani bersaing dengan klan Pantom kami. Suara wanita bertopeng itu sedingin es dan begitu pula matanya. Dia melepaskan kesadaran jiwanya untuk memeriksa ketebalan batas itu. Dunia ini seperti bola kaca dengan penghalang spasial sebagai dinding. Semakin tebal dindingnya, semakin sulit untuk dihancurkan. Begitu meledak, gelombang kejut ruang yang diciptakan dari ledakan itu akan sangat menakutkan. Dia mengamati dan memarahi, mengejek keempat lainnya saat mereka tetap diam seolah-olah mereka tuli dan bisu. Tidak ada yang membalas. Itu karena alam mereka tidak setinggi wanita bertopeng ini. Mereka harus tetap diam sehingga pikiran mereka dapat memeriksa ketebalan penghalang spasial. Anak itu terlalu licik. Lagi pula, dia tidak cukup kuat. Penghalang spasial ini terlalu tipis. Puluhan detik kemudian, mata wanita itu yang cerah menunjukkan kegembiraannya. Dia tidak bisa menahan senyum anggun. Sambil tertawa, tangannya yang seperti batu giok terangkat ke kehampaan. Energi dingin darinya dengan brutal merobek penghalang seolah-olah ada pedang es yang tak terhitung jumlahnya. Xian tetap berada di luar dunia yang lebih besar. Tubuhnya bergetar dan kemudian dia berkonsentrasi untuk mengirim kesadaran jiwa ke dunia yang lebih kecil di dalam. Ketika bila-bila es menyerang dunia kecil itu, dunia itu retak dan hampir meledak. Pada saat yang sama, Xian memicu dunia yang lebih besar di luar. Para prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad dapat melihat dunia luar seperti kaca yang pecah dengan begitu banyak retakan halus. Dorong, dorong, dua ledakan terjadi hampir pada saat yang bersamaan. Dunia yang lebih kecil di dalam dihancurkan oleh wanita bertopeng itu. Potongan-potongan ruang yang hancur melesat keluar. Selain itu, Xian telah menghancurkan dunia yang lebih besar di luar dan mengirim potongan-potongan ruang yang hancur tajam ke dalam. Kedua dunia itu meledak pada saat yang sama dan saling menekan. Pada saat itu, kekuatan ledakan yang mematikan meroket beberapa kali. Dorong, dorong, ledakan yang tak henti-hentinya menggelegar di depan Xian. Rasanya seperti ruang telah runtuh. Kekosongan itu terbuka. Seketika, energi ruang penghancur bumi berfluktuasi. Xian dipaksa mundur. Dia ketakutan ketika dia melihat gelombang kejut ketika dunia besar dan dunia kecil meledak pada saat yang sama. Bahkan para prajurit dengan kekuatan luar angkasa Upanishad seperti dia tidak dapat menahan serangan energi seperti itu. Jika mereka diselimuti, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan, 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 4 tubuh meledak. Itu seperti bakso yang meledak. Kemudian, begitu banyak pedang ruang angkasa mencacah mereka menjadi darah dan daging. Altar jiwa mereka hilang sama sekali. Keempat ahli yang ingin menggunakan Xian untuk menerobos ke alam leluhur wilayah dari langit ketiga alam abadi mereka diledakkan. Jiwa inang mereka semua hilang. Xian tercengang dan menjatuhkan rahangnya karena dia tidak bisa mempercayai matanya. Di bawah gelombang kejut yang menghancurkan dunia, kelopak bunga teratai salju yang besar beterbangan dan begitu banyak pedang angkasa telah menebasnya. Kelopak bunga teratai itu membawa tubuh telanjang yang bisa dianggap sangat seksi. Tubuh porselen yang sempurna dengan 2 buah dada bulat dan berisi, pinggang yang ramping, bokong yang seperti salju, dan paha yang ramping. Dia muncul dengan fitur-fitur yang sangat indah dan elok seperti sebuah mahakarya. Secara naluriah, Xian melihat ke kekosongan di bawahnya. Dia menemukan bunga teratai salju besar yang telah mengurung Tulsi Qi dan istrinya telah menghilang. Xian tidak tahu kapan wanita bertopeng itu telah mengambil bunga teratai salju itu. Ketika dua dunia meledak, dia sudah memiliki bunga teratai yang melindunginya dari serangan energi yang mematikan itu. Meskipun pakaiannya dan topeng yang menakutkan itu rusak, dia belum mati karena sesuatu berubah menjadi asap.
Bunga teratai salju itu layu. Wanita itu berdiri di tengah bunga itu, kulitnya seperti salju dan tulang-tulangnya seperti es. Dia tanpa cacat dan baik tubuh maupun penampilannya adalah yang paling luar biasa di dunia ini. Namun, penampilannya begitu dingin, yang sedang menatap Xian. Xian merasakan bulu kuduknya meremang di bawah tatapannya. Ia merasa cemas seolah-olah ia diselimuti oleh hawa dingin yang tak berujung. Ledakan, ledakan, ledakan. Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihat ketika lebih banyak ledakan terdengar. Ia kemudian melihat beberapa patung es meledak. Patung-patung es itu adalah prajurit alien yang memiliki rencana gelap. Namun, alam mereka tidak tinggi. Mereka dibekukan dan kemudian dibunuh oleh amarah wanita itu. Mereka mungkin telah dibunuh karena mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Ketika Xian menyadari ada sesuatu yang salah, selain Dragon Lizard, Xing, Tusiki dan istrinya, yang terlibat dalam pertempuran sengit, semua yang lain di benua Dragon Lizard terbunuh. Wanita buas dari klan Pantom ini telah membunuh semua prajurit yang tidak meninggalkan tempat itu. Ia bahkan telah membunuh seorang anggota suku air yang tinggal untuk mengamati dan mendapatkan informasi. Swoosh! Jubah panjang sutra putih bersih menyelimuti wanita itu. Kakinya yang telanjang seperti batu giok perlahan turun di tengah-tengah polong teratai yang layu. Matanya yang dipenuhi dengan dinginnya gunung es, tidak meninggalkan Xian atau berkedip sekalipun. Energi jiwa yang aneh terpancar dari matanya. Tak lama kemudian, altar jiwa Xian mengeluarkan suara krek. Tanpa diduga, altar jiwanya membeku. Hanya dengan melihat, dia bahkan bisa membekukan altar jiwa. Kekuatan Upanishad-nya sangat mengerikan. Wajah dan tubuhmu sempurna. Aku merasa seperti telah menggunakan keberuntungan dari 3 kehidupanku bahwa aku masih bisa hidup setelah melihat tubuh telanjangmu. Sambil menggigil, Xian menatap wanita itu dan berbicara. Kemudian, dia mendesak kekuatan api surga. Api surga yang membakar mulai membakar dan bergerak di sekitar altar jiwanya. Energi dingin dalam jiwanya telah hilang. Api surga terus bergerak di sekujur tubuhnya. Ia perlahan-lahan kembali ke kondisi normalnya. Ia melotot ke arah wanita itu sementara tubuhnya menjadi samar dan tak terlihat. Mata cerah wanita Pantom itu begitu dingin. Teratai salju besar di sekelilingnya larut dan menciptakan teratai salju yang lebih kecil, yang berputar seperti bola salju di sekelilingnya. Ia pucat pasi saat ia mengenakan topeng menakutkan itu sekali lagi untuk menutupi penampilannya yang sangat memukau. Kau tidak bisa bersembunyi, gumam wanita bertopeng itu. Xing, kau harus mati hari ini. Tusiki dan istrinya berteriak dan menyerang Xing. Namun, Ming Hong menghentikan mereka semua. Pada saat ini, Xing terhuyung-huyung. Dia tidak bisa fokus mengendalikan kuali pemurnian jiwa. Tusiki memegang palu guntur. Ketika dia mengangkatnya, kilat menyambar dan guntur menggelegar. Itu adalah musuh bebuyutan jiwa-jiwa yang brutal. Bahkan dengan energi Xing yang dituangkan ke dalam dirinya, Ming Hong tidak berani melawan Tusiki dengan kuat. Melihat palu gunturnya menebasnya, dia bergegas menghindar. Tubuh Ming Hong mendesis dan berasap ketika petir dari palu itu menyambarnya. Xing tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan kuali pemurnian jiwa lagi. Saat amarahnya meningkat, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Jiwa-jiwa berkumpul. Jiwa-jiwa dan hantu-hantu yang telah meninggal di bawahnya yang dikendalikan oleh kekuatannya Upanishad berkumpul dan menciptakan 2 ular roh yang melingkari lengannya. Dia meraung marah dan membidik Tusiki. Dia membuka lengannya dan ular-ular roh menari, dengan cepat menghindari palu Tusiki dan merayap ke arah tubuh Yayun. Yayun memegang bendera brokat yang disulam dengan banyak istana yang menarik. Ketika dia melambaikan bendera itu sekali, sebuah istana muncul seperti ilusi dan menyerang Xing. Istana-istananya tampaknya mampu mengurung lawan. Bagaimana cara membunuh Xing? Sebuah pikiran muncul dalam jiwa Ming Hong. Itu adalah suara Xian. Klan jiwa mengolah jiwa. Ketika altar jiwanya hilang, Xing akan mati secara tragis. Jiwa-jiwa yang brutal akan menelannya. Aku juga bisa menelan jiwa inangnya. Ming Hong masih bertarung melawan Tusiki, tetapi pesan-pesan jiwa disampaikan dalam jiwanya sehingga tidak terpengaruh. Swiss. Garis darah muncul di tengkuk Xing dan menusuk ke depan. Wajah Xing menjadi dingin. Dia membalikkan tangannya dan begitu banyak jiwa seperti awan belalang terbang keluar dan menghantam pedang berdarah itu. Bang!
Gerombolan jiwa terkena pedang berdarah itu. Setelah itu, lingkaran darah pada pedang itu meredup dan bahkan mata pada pedang itu menjadi sedikit bingung. Pedang berdarah ini adalah harta rahasia pertama yang didapatkan Bloodthirsty. Pedang itu disempurnakan dari tulang belakang seorang ahli iblis abadi. Di wilayah Desolate, pedang itu tidak pernah gagal. Tidak banyak senjata suci yang dapat menahan pedang brutal ini. Namun, di domain laut kehampaan ini, pedang darah itu gagal pada debutnya. Jiwa-jiwa yang telah disempurnakan Sing memiliki aura yang berbeda termasuk kekotoran, korosif, dan asam. Begitu harta senjata terpengaruh, mereka tidak dapat menyerang dengan yang terbaik. Meskipun pedang berdarah itu tajam, pedang itu juga terpengaruh dan tidak dapat menunjukkan kebrutalannya. ROOOAARRR. Kemudian, kadal naga meraung dan mengguncang seluruh tempat itu. Dia akhirnya menghentikan posisi mengalahkannya. Dia menginjak buaya raksasa itu, memukul dan mencabiknya. Buaya raksasa itu tidak lagi menerima energi dari Sing melalui kuali pemurnian jiwa. Itu tidak mengintimidasi lagi. Leluhur kadal naga telah memukulnya dengan keras sehingga dia bahkan meninju jiwa-jiwa itu keluar. Dalam keadaan seperti itu, buaya itu tidak dapat bertahan lama. Jiwa brutal terakhir Sing adalah Ming Hong yang juga ditundukkan di bawah serangan Tu Siki dan Yayun. Dia tidak bisa benar-benar menunjukkan kebiadabannya. Sing berada dalam situasi yang lebih buruk. Xian telah menyergapnya, yang membuatnya sangat marah. Dia melihat wanita bertopeng hantu dari kejauhan dan berteriak, "Tolong dukung aku." Teratai salju itu berputar liar di sekitar wanita bertopeng itu. Salah satu dari mereka tiba-tiba terlepas dan menghantam suatu tempat di kehampaan di mana tidak ada seorang pun yang melayang. Buk! Sebuah siluet muncul. Itu adalah Xian. Xian pusing setelah terkena pukulan itu. Seluruh tubuhnya juga membeku dan membeku. Wanita bertopeng itu tidak berkata apa-apa saat dia mengangkat lengannya untuk menarik Xian. Dia tidak mengedipkan mata pada Sing. Sing! Xian berteriak tiba-tiba setelah dia muncul kembali. Sing terkejut. Dia tidak tahu apa-apa saat melihat Xian. Dia langsung terguncang saat melihat gunung dan lautan mayat di mata Xian. Anggota tubuh yang berdarah dan terpotong membanjiri dirinya dengan begitu banyak pikiran brutal dan niat gila yang haus darah. Sing langsung hilang. Karena wanita bertopeng itu telah membantai di mana-mana, lautan asteroid yang sebelumnya adalah benua kadal naga sekarang memiliki ratusan mayat yang melayang-layang. Xian telah mengarahkan energi dendam dan energi kematian dari mayat-mayat itu menuju dunia batin Sing sambil tetap tidak terlihat. Jika Sing dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan disergap karena dia juga mengembangkan teknik jiwa. Namun, kadal naga dan Tu Siki telah melukainya saat mereka bertarung di bawah tanah. Pada saat ini, semua jiwa brutalnya telah meninggalkan tubuhnya, dan Tu Siki dan istrinya menyerangnya terus-menerus. Itu adalah saat ketika dia paling lemah. Dengan demikian, energi kebencian dari mata Xian akhirnya menghancurkan pikirannya dan membuatnya gila. Tu Siki dan istrinya Yayun telah menunggu ini untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya lolos. Mereka berdua menyerbu ke arah Sing. Anehnya, Ming Hong, jiwa brutal Sing, tidak menghentikan mereka. Pada saat itu jiwa Sing hancur dan buaya raksasa itu juga melemah. Leluhur naga kadal mengambil kesempatan itu dan memukulnya lebih keras, membuat binatang itu menjerit tanpa henti. Semuanya mulus mematikan. Tu Siki memegang palu besar dan memukul ubun-ubun kepala Sing. Kepala Sing meledak. Jiwa brutal Ming Hong tengah mengumpulkan energi untuk serangan berikutnya. Tiba-tiba dia menyerang balik Sing tanpa perasaan. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan menelan jiwa inang Sing dalam satu gigitan. Setelah itu, dia mendesak kekuatannya Upanishad untuk menyerap buaya raksasa yang sekarat itu. Swosh! 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 Banyak jiwa yang telah meninggal diarahkan ke Ming Hong. Setelah dia menelan Sing, dia menjadi jiwa inang. Ketika kepala Sing meledak, dia mendapatkan kebebasannya dan dia bahkan menyerang balik Sing. Ming Hong tidak ragu-ragu dan berubah menjadi sekumpulan awan gelap yang membawa begitu banyak jiwa yang telah dimurnikan Sing. Setelah sekejap, dia menghilang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Tu Siki tidak dapat bereaksi. Dia hanya melihat kepala Sing meledak dan banyak jiwa dan hantu yang telah meninggal berkumpul di dekat Ming Hong. Kemudian, Ming Hong, jiwa brutal itu pergi dengan cepat.
Jangan biarkan dia pergi. Kadal naga leluhur bergemuruh. Tubuh humanoid muncul dalam tubuh aslinya dan mengejar Ming Hong. Itu Xing. Dia ingin melarikan diri. Jika kita memberinya waktu, dia akan segera pulih. Bunuh dia sekarang. Leluhur naga kadal tidak tahu apa yang telah terjadi, jadi dia mengira Xing melarikan diri setelah menggunakan beberapa teknik rahasia klan jiwa. Dia ingin mencabut ancaman ini. Bahkan Tu Shiki dan Ya Yun bingung. Mereka mengira Ming Hong, jiwa yang brutal itu adalah Xing. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia hanyalah jiwa brutal yang telah menelan jiwa inangnya. Tu Shiki dan istrinya mengejar Ming Hong bersama leluhur naga kadal. Wanita bertopeng itu terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Namun, dia segera menoleh ke Xian. Xian merasa kedinginan. Dia segera menjauh tanpa ragu-ragu. Sementara pikirannya berubah, ruang di sekitarnya beriak. Dia ingin berkumpul dengan kelompok Audrey dan Evelines. Namun, saat dia hendak mengubah arahnya, wajahnya berubah. Xian melihat Ming Hong terbang ke arah Audrey. Ketika Xian merasakan Audrey, dia menemukan Ming Hong membawa begitu banyak jiwa dalam gugusan hitam yang memasuki altar jiwa Audrey. Dia segera memahaminya. Ming Hong telah memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi bumerang dan menelan Xing. Ia telah menjadi jiwa inang dan mengumpulkan banyak jiwa dan hantu yang telah dimurnikan Xing. Ia ingin melarikan diri tetapi leluhur naga kadal dan Tu Shiki telah membidiknya. Karena ia tahu bahwa Audrey aman, ia memutuskan untuk memilihnya sebagai tempat berlindungnya. Aku Ming Hong, aku ingin menyatu denganmu sekarang juga. Aku butuh bantuanmu untuk melarikan diri dari kejaran orang-orang itu. Sebuah suara muncul di kepala Audrey. Audrey tercengang ketika ia menemukan begitu banyak jiwa muncul di laut kesadarannya. Kekuatan jiwa-jiwa itu membuatnya menggigil ketakutan. Kau tahu aku tidak akan menyakitimu. Aku akan memberitahumu sebuah metode. Jika kau melakukannya dengan benar, semua jiwa yang telah dimurnikan Xing akan memanggilmu Master. Itu takdirmu, dan itu juga takdir klan kegelapan kekaisaran kita. Kau harus melakukannya segera, desak Ming Hong. Audrey bertekad, beritahu aku metodenya, buka pikiranmu untuk menerima warisanku. Itu adalah teknik rahasia yang digunakan Xing dari klan jiwa untuk mengendalikan kita. Secercah kesadaran jiwa Xian masih ada di jiwa Ming Hong. Dengan demikian, dia tahu percakapan antara Ming Hong dan Audrey. Sementara Ming Hong memberi Audrey teknik rahasia klan jiwa, Xian mengerti bahwa keberuntungan Audrey telah datang. Dengan warisan Ming Hong, pencapaian Audrey di masa depan tidak akan kalah dari Xing. Kekuatan supernatural Upanishad dan energi aneh klan jiwa berasal dari jiwa-jiwa brutal yang dapat mereka jinakkan. Hari ini, Ming Hong telah menjadi jiwa inang dan dia telah merebut pencapaian Xing selama bertahun-tahun. Dia menggunakan semuanya untuk memperkuat Audrey. Audrey menjadi salah satu prajurit terkuat dari Imperial Dark Tribe dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat dari Ming Hao. Hal ini dipercepat karena leluhur naga kadal dan Tu Shiki mengejar Ming Hong. Mereka mengira bahwa dia adalah Xing jadi mereka tidak akan membiarkannya pergi. Hanya menyatu dengan seseorang yang bisa menyelamatkannya dari pengejaran yang fatal ini. Kita akan berpisah sekarang. Mari kita bertemu di Laut Pemusnahan. Wanita klan Pantom mengejarku. Aku khawatir leluhur naga kadal juga memiliki rencana jahat untukku. Aku pergi sekarang. Kalian tinggal di titik buta spasial. Jangan bergerak. Setelah kalian menyatu dengan Ming Hong, carilah kesempatan untuk pergi. Pesan jiwa Xian bergema di jiwa Audrey dan Ming Hong. Setelah itu, dia secara sepihak memutus koneksi. Kemudian, Audrey tidak bisa terganggu. Dia harus menyatu dengan jiwa Ming Hong jadi dia tidak bebas berbuat banyak. Wanita bertopeng itu mengejar Xian dan dia tidak dapat menemukan leluhur naga kadal dan Tu Shiki untuk meminta bantuan. Xian takut leluhur naga kadal akan bertindak seperti Xing dan wanita bertopeng itu. Mereka ingin jiwanya mendapat kesempatan untuk menerobos ke alam leluhur wilayah. Jadi, dia harus pergi sekarang. Menggunakan kompas bintang fantasi surgawi, dia terus-menerus mendesak kekuatan luar angkasa Upanishad untuk melintasi kekosongan hanya dalam sekejap mata. Ketika para prajurit dengan kekuatan luar angkasa Upanishad ingin melarikan diri, mereka memiliki kelebihan yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Pada saat ini, dia menggunakan kelebihan ini dan bergerak seperti seberkas cahaya bintang yang tidak dapat ditemukan orang.
Dia melintas dan kemudian menghilang, bergeser melalui titik buta atau sudut spasial yang berbeda. Sungguh sulit bagi wanita bertopeng dari klan Pantom, meskipun dia telah mencapai puncak alam abadi. Dia harus mengerahkan banyak upaya dan energi untuk menemukan Xian. Semangat, jiwa, dan ki-nya telah digunakan secara besar-besaran. Kau tidak bisa bersembunyi. Dia menggertakkan giginya dan membenci Xian sampai ke lubuk hatinya. Dia bahkan telah melukai jiwanya untuk menemukan Xian. Dia harus menghancurkannya menjadi abu. Di atas asteroid berwarna coklat keabu-abuan, Audrey duduk dengan mata terpejam. Energi jiwa yang dahsyat mengalir melalui dirinya. Yvelines, Adams, dan Masya, 3 anggota klan mata surgawi berkumpul di dekatnya, wajah mereka tegas. Mereka ragu-ragu apakah mereka harus membantunya atau tidak. Mereka telah menyaksikan momen ketika Ming Hong, jiwa yang brutal, memasuki otak Audrey. Mereka juga melihat begitu banyak awan gelap masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi jiwa Audrey berfluktuasi dengan aneh. Mereka tahu ada sesuatu yang salah. Mereka mengira Audrey kerasukan. Xing telah menjinakkan jiwa yang brutal itu. Dia memiliki kekuatan Upanishad milik Xing, kata Yvelines ketika dia hendak mengumpulkan energi dan menyerang Audrey. Aku khawatir kita bukan lawan yang setara dengan jiwa yang brutal itu. Adams memasang wajah panik. Dia berbalik untuk melihat dan terkejut. Oh, itu kadal naga leluhur. Di antara gelombang energi kacau yang mengaduk lautan asteroid di depan mereka, klon humanoid Dragon Lizard, Tusiki dan istrinya Yayun muncul. Mereka mencari-cari dengan wajah khawatir. Namun, Audrey dan yang lainnya bersembunyi di dalam titik buta spasial yang telah berusaha keras ditemukan oleh Xian. Leluhur Dragon Lizard dan Tusiki tidak dapat melihat mereka, kecuali mereka menenangkan pikiran mereka dan menggunakan kesadaran jiwa untuk merasakan. Mereka tidak dapat menemukan tim Audrey dalam waktu singkat. Kita dapat meminta bantuan mereka, usul Adams. Masya segera menggelengkan kepalanya. Mereka akan membunuh Audrey untuk mengakhiri potensi masalah. Kita tidak dapat melakukan itu. Mereka tidak tahu bahwa Audrey dan Xian mengenal Tusiki. Apa yang harus kita lakukan? Dia tidak dapat menahan jiwa yang brutal itu. Begitu jiwa itu merasuki tubuhnya, kita akan berada dalam masalah. Adams merasakan api membakar hatinya. Dia merenung dan kemudian berkata, bagaimana kalau kita pergi dulu dan mengabaikan mereka? Kita bisa melakukannya, Yvelines ragu sejenak, tetapi dia setuju dengan saran ini. Karena meskipun mereka tetap tinggal, mereka tidak dapat membantu Audrey dan jiwa yang brutal itu dapat membunuh mereka nanti. Setelah mereka bertiga pergi, kita akan pergi. Kalau tidak, kita akan ditangkap. Masya mendesah dan kemudian menatap Audrey. Maaf, kami tidak dapat membantu Anda. Anda harus bergantung pada diri sendiri. Saya harap Anda dapat lolos dari ikatan ini. Kadal naga, Tusiki, dan istrinya mencari-cari di sekitar area tersebut dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Adams dan 2 lainnya tidak berlama-lama. Mereka diam-diam meninggalkan asteroid itu. Setelah mereka terbang menjauh, mereka tercengang ketika mereka berbalik. Tidak ada apapun di belakang mereka. Sepertinya asteroid yang telah mereka duduki sejak lama itu tidak ada. Mereka terdiam karena mereka tahu betapa istimewanya tempat berlindung yang telah mereka tempati. Selain itu, mereka memahami kekuatan luar angkasa Xian Upanishad lebih dalam. Lagi, tidak lama setelah mereka pergi, Dragon Lizard dan Tusiki mengubah arah mereka dan kembali ke daerah itu. Dragon Lizard segera menghalangi jalan mereka. Dia membuka mulutnya dan menyemprotkan penghalang lava, menjaga Adams dan 2 lainnya di dalam. Leluhur Dragon Lizard menatap mereka dengan mata jahat. Dia mendengus dan menunjuk mereka sambil berbicara dengan Tusiki dan istrinya. Jiwa brutal, yang bernama Xing, telah terbang ke daerah ini. Dia harus menduduki 1 orang untuk menghindari pemeriksaan kami. Kami telah mencari-cari. Daerah ini tidak memiliki aura makhluk hidup. Hanya mereka bertiga yang baru saja keluar entah dari mana. Adams mengubah wajahnya. Lebih baik kita membunuh yang salah daripada membiarkan yang benar lolos. Teriak leluhur Dragon Lizard. Tusiki dan istrinya mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa Adams dan 2 lainnya mengenal Xian dan Audrey. Tetapi mereka juga berpikir bahwa Xing dapat bersembunyi di dalam jiwa Adams, Masya, atau Yvelines. Meskipun jiwa brutal itu berlari cepat,
ia tidak dapat menyingkirkan mereka hanya dalam sekejap, kecuali jika ia bergantung pada jiwa seseorang. Ia telah menyatu dengan seseorang untuk menghindari pencarian mereka. Karena pembantaian wanita bertopeng klan Phantom, semua prajurit yang bersembunyi terbunuh. Di lautan asteroid yang sunyi dan mati ini, Adams, Evelines, dan Masya secara aneh selamat. Leluhur naga kadal dan Tusiki berpikir bahwa jika Sing dapat lolos dari pencarian mereka, ia pasti telah memasuki salah satu dari ketiganya. Mereka tidak tahu bahwa Audrey masih bersembunyi di titik buta spasial tempat mereka tidak dapat merasakan atau melihat. Ketiganya, tidak apa-apa, kau urus mereka. Tusiki ragu-ragu sejenak. Ia tampak enggan tetapi ia setuju dengan leluhur naga kadal. Mereka lebih suka membunuh yang salah daripada membiarkan yang benar pergi. Lahar larut, leluhur naga kadal mendesis dan penghalang lava perlahan berkumpul dan menutupi Adams, Evelines, dan Masya. Ketiganya menangis sedih. Adams tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, mereka akan terbunuh secara tragis di sini. Tidak. Bukan seperti itu. Tidak, teriak Adams dengan gila. Leluhur naga kadal terkejut dan merendahkan suaranya, apa? Kami melihat jiwa yang brutal itu. Dia tidak menguasai kami. Dia juga tidak memengaruhi kami. Yang dirasukinya ada di sana. Adams menunjuk lokasi Audrey. Mata telanjang tidak bisa melihat area itu. Itu adalah titik buta spasial. Kami baru saja keluar dari sana. Tunggu sebentar, teriak Tusiki. Leluhur naga kadal menarik lengannya. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian melepaskan kesadaran jiwanya di puncak alam abadi untuk mencari. Kemudian, mata merahnya bersinar terang. Dua tembakan cahaya aneh menuju area yang ditunjukkan Adams. Swiss. Seperti halnya dinding batu atau ruang yang terkikis, asteroid tersembunyi dan Audrey yang duduk di atasnya muncul. Di asteroid abu-abu kecoklatan itu, Audrey duduk bersila. Jiwa dan hantu yang tak terhitung jumlahnya seperti lapisan pegunungan muncul di sekelilingnya. Di atas kepalanya, awan gelap jiwa yang tak terhitung jumlahnya melayang seperti bintang hitam. Begitu banyak jiwa dan hantu yang telah meninggal mengelilingi Audrey sementara dia mengenakan wajah samar dan acuh tak acuh dan memejamkan matanya. Sebuah pusaran kecil muncul di glabelanya. Pusaran itu berputar dengan gila dan menarik banyak jiwa ke dalamnya. Adams sangat terkejut. Dia mengira Audrey sudah dirasuki dan dia akan segera dibunuh. Pada saat ini, dia tidak merasa bersalah karena dia mengira Audrey sudah mati. Dia menunjukkan lokasinya, yang juga merupakan cara untuk membalas dendam atas kematiannya. Sebuah jiwa yang jernih muncul dari pusaran di glabella Audrey di antara begitu banyak hantu dan jiwa yang telah meninggal. Itu adalah jiwa inangnya. Kena kau, leluhur naga kadal mencibir. Begitu dia melihat jiwa itu, dia tidak terlalu banyak berpikir dan mengangkat satu tangan untuk menyerang. Yayun tiba-tiba berteriak dengan keras. Tunggu sebentar. Wajah leluhur naga kadal menjadi gelap. Itu tidak benar. Dia bukan Sing. Tusiki bereaksi dan menunjuk jiwa inang yang terbang keluar dari pusaran. Jiwa inangnya masih hidup. Dia tidak kerasukan. Kalau tidak, kita seharusnya melihat jiwa Sing di sana, bukan jiwa inangnya. Leluhur naga kadal tidak bodoh. Dia hanya membiarkan amarahnya mengendalikan pikirannya untuk sementara waktu. Dia terbangun ketika dua orang lainnya mengingatkannya. Itu tidak seperti yang kita duga. Tusiki mengusap dagunya dan merenung, jangan bertindak gegabah. Kita harus menunggu dan melihat di sini. Setelah dia selesai, kita akan tahu apa yang terjadi. Leluhur naga kadal berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Audrey. Swosh, swosh, swosh. Jiwa inang Audrey dengan kuat terbang keluar dari labelanya. Itu seperti seorang penyihir yang menggumamkan mantra yang langsung masuk ke jiwa orang-orang. Puluhan ribu jiwa melayang di dekatnya. Mereka terpengaruh oleh mantra dan terbang berputar-putar sebelum memasuki kepalanya melalui glabelanya. Sebuah sudut lautan jiwa muncul di dalam pusaran yang dipenuhi jiwa. Jiwa inang Audrey seperti jaring ikan yang menutupi semua jiwa itu. Seekor buaya besar yang menakutkan tiba-tiba muncul di bawahnya. Wajah kadal naga menjadi dingin saat dia langsung menegang. Tusiki buru-buru mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada kadal naga agar tenang. Di bawah kekuatan mantra Audrey, buaya raksasa itu membuka mulutnya dan melepaskan jiwa-jiwa brutal yang telah ditelannya.
Mereka adalah 5 dari 7 jiwa brutal yang telah dijinakkan Sing. Jiwa inang Audrey merangsang mereka dan membuat mereka memasuki lautan jiwa di pusarannya. Setelah buaya raksasa itu menghilang, banyak jiwa yang melayang di atas kepala Audrey tiba-tiba berubah menjadi wujud Ming Hong. Ming Hong, jiwa yang brutal, memiliki sepasang mata yang dalam dan tegas karena ia memiliki kesadaran penuh. Ia melayang seperti hantu besar di belakang Audrey dan menatap kadal naga. Sebuah pesan jiwa dikirim ke kadal naga. Aku menelan Sing hidup-hidup. Leluhur kadal naga terguncang keras. Ia berteriak, apa yang baru saja kau katakan? Aku menelan Sing. Ia sudah mati, kata Ming Hong lalu membuka mulutnya. Di dalam mulutnya yang besar dan gelap, yang lain bisa melihat potongan-potongan jiwa Sing, yang perlahan mencair menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Ya ampun, teriak Yayun ketakutan. Sing telah bersikap brutal dan sombong selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, jiwanya yang brutal telah menelannya. Itu karma. Tu Si Qi juga terkejut. Jadi, Sing sudah mati sekarang. Leluhur kadal naga tidak yakin. Tu Si Qi dan Yayun mengangguk. Leluhur kadal naga mendesah, wajahnya canggung. Baguslah dia mati. Kita bisa menyelamatkan diri dari banyak masalah. Kalau tidak, semua anggota klan jiwa pasti mengira mereka bisa memburu kita. Ya, kuharap kematian Sing akan membangunkan klan jiwa. Mereka seharusnya tidak terlalu panik. Tu Si Qi dan Yayun saling berpandangan karena mereka tiba-tiba merasa getir. Mereka memahami klan jiwa lebih dalam daripada leluhur naga kadal. Mereka tahu bahwa klan jiwa tidak akan pernah membiarkan ini berlalu begitu saja. Namun, mereka tidak ingin menjelaskan hal ini kepada leluhur naga kadal. Semakin klan jiwa membenci klan naga kadal, semakin klan naga kadal harus bergantung pada klan mereka. Mereka harus mengambil perahu yang sama dengan klan langit misterius. Itulah hasil yang mereka inginkan. Mereka tidak berdiskusi lebih jauh dan hanya memperhatikan Audrey dan perubahannya. Orang-orang masih curiga. Mereka tidak tahu mengapa Ming Hong tidak merasuki Audrey setelah menelan Sing. Dia membiarkan jiwa inang Audrey tetap tinggal. Itu bertentangan dengan akal sehatnya. Dengan kekuatannya setelah menelan Sing, dia bisa menjadi jiwa pemimpin dari 7 jiwa brutal. Jika dia bisa mengambil tubuh Audrey, meskipun dia tidak bisa kembali ke puncak kekuatannya, setidaknya dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tidak akan terikat pada wanita ini. Ini membuat mereka banyak berpikir. Tetapi mereka tahu satu hal, mulai sekarang, Audrey adalah tuan baru bagi jiwa-jiwa brutal. Jiwa-jiwa yang telah disempurnakan Sing selama bertahun-tahun sekarang menjadi kekayaannya. Selama Audrey tidak benar-benar bodoh, dia memiliki potensi untuk suatu hari mencapai level Sing ketika dia masih hidup. Jika Audrey memiliki bakat bawaan yang luar biasa, dia akan berkembang pesat dan akan sulit untuk memprediksi pencapaiannya di masa depan. Klan jiwa adalah salah satu dari 7 klan besar. Sing adalah komandan klan jiwa dan pemahamannya tentang kekuatan jiwa Upanishad jelas dan mendalam. Hal-hal ini sekarang menguntungkan Audrey dan menjadi nutrisi yang bagus untuk pertumbuhannya. Yang lain menatap Audrey, mendambakan dan memuji. Siapa dia? Kau mengenalnya? Leluhur naga kadal mengerti dan bertanya dengan heran. Tu Si Qi dan Yayun tersenyum. Anak yang datang untuk berbicara denganmu tentang penyergapan kuali pemurnian jiwa adalah orangnya. Ya, kita pernah bertemu. Gadis kecil ini juga baik. Mereka bersama, jelas Yayun. Leluhur naga kadal memahaminya sekarang. Dia tiba-tiba bertanya, oh benar, di mana anak itu? Aku melihat seorang wanita bertopeng dari klan hantu mengejarnya. Mengapa dia tidak berkumpul dengan kita? Mendengarnya, Tu Si Qi dan kelompok Adams telah memperhatikannya. Namun, setelah beberapa saat, Tu Si Qi mendapat penjelasan untuk ini. Mungkin dia takut kau punya ide lain. Leluhur naga kadal langsung mengerti. Setelah beberapa saat, leluhur naga kadal menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Aku meletakkan tanganku di dadaku dan bertanya-tanya pada diriku sendiri. Jika dia ada di sini, akan sangat sulit untuk membuat pilihan. Dia telah menyatu dengan seberkas jiwanya dari makhluk awal mutlak. Jika aku memurnikannya, aku yakin aku akan mampu mengaktifkan ingatan dalam jiwa itu dan membuat energi gelap menerobos ke alam leluhur wilayah. Aku telah terjebak di alam ini untuk waktu yang lama. Aku juga melihatnya dalam mimpiku. Dia adalah kunci terobosanku. Dia benar.
Dia harus menjauh dariku. Aku bertanya-tanya apakah dia bisa lolos dari wanita hantu itu. Dia benar-benar menakutkan. Dalam beberapa aspek, dia lebih kuat dari Sing. Kita bisa melawan Sing secara setara, tetapi dia bisa menaklukkan kita langsung dari bintang. Jika Si Yan tidak memukulnya, kita sekarang pasti sudah terkurung di dalam teratai salju, kata Yayun. Memang, kita berutang budi padanya, Tu Siki merenung, kalau begitu, kita harus berbaikan dengan wanitanya. Kita harus melindunginya saat dia meningkatkan wilayah kekuasaannya dan menampung kekuatan Sing. Kalian jaga dia, aku akan mencari kuali pemurnian jiwa. Mungkin masih di sini. Kadal naga tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Jangan sia-siakan usahamu, Tu Siki tertawa. Kuali pemurnian jiwa adalah senjata suci dari era awal mutlak. Jika ahli klan jiwa itu berani meminjamkan kualinya, dia tidak akan takut kehilangannya. Jangan pikirkan itu. Senjata suci yang dijinakkan dari era awal mutlak dapat merasakan tuannya terlepas dari seberapa jauh jaraknya. Kadal naga belum menyerah pada idenya. Dia mengabaikan Tu Siki dan terbang menuju wilayahnya. Anggota klan Kadal Naga perlahan muncul dari gua-gua di lautan asteroid. Ketika pertempuran dimulai, leluhur naga Kadal telah menggunakan kekuatan kendalinya pada bintang Kadal Naga untuk mengatur mereka ke tempat yang aman agar terhindar dari pertempuran. Dan sekarang, setelah pertempuran berakhir, leluhur naga Kadal memanggil rekan-rekannya. Orang-orang itu menerima perintah leluhur naga Kadal dan berpencar untuk menemukan kuali pemurnian jiwa. Mereka berharap untuk melihat senjata suci dari klan jiwa ini. Leluhur naga Kadal mendarat dan menutup matanya untuk merasakan. Kemudian, dia terguncang ketika dia melihat sebuah asteroid di kejauhan. Asteroid itu berkilauan. Meskipun tidak ada seorang pun yang menungganginya, asteroid itu menuju ke klan jiwa. Asteroid itu telah menekan fluktuasi energi seolah-olah itu adalah peringatan bagi siapapun yang berani mendekat. Beberapa anggota klan Kadal Naga melihat asteroid terbang itu. Mereka tergerak, jadi mereka ingin menghentikannya. Kembalilah ke sini kalian semua. Leluhur naga Kadal berteriak dan memanggil semua rekannya untuk kembali. Dengan wajah tegas, dia berkata, pemiliknya sudah menguasainya sekarang. Jangan pergi ke sana untuk mati. Dia benar-benar dipenuhi rasa takut. Ketika ahli leluhur wilayah mengendalikan senjata suci awal mutlak, itu bisa sangat hebat. Karena orang itu tidak menggunakan kuali untuk melenyapkan area ini, dia akan memiliki sesuatu yang membuatnya takut. Mungkin karena jaraknya, dia harus menghabiskan lebih banyak energi untuk beberapa alasan lain. Jika anggota klan Kadal Naga menghentikan kuali pemurnian jiwa dan membuat yang lain marah, klan Kadal Naga akan menghilang dari lautan bintang yang luas ini. Leluhur Kadal Naga memahami situasinya dengan cepat. Sambil mendesah, dia kembali ke asteroid tempat Audrey duduk. Bersama dengan Tu Siki dan istrinya, mereka mengawasi Audrey. Setelah waktu yang lama, Ming Hong, jiwa yang brutal, juga telah pergi ke pusaran. Jiwa tuan rumah Audrey kembali ke altar jiwanya dan pusaran di dahinya menghilang. Dia akhirnya membuka matanya. Selamat, Yayun menilai dan tersenyum padanya. Dengan basis kultivasimu, jika kau tidak terganggu, kau akan segera mencapai langit ketiga alam abadi. Haha, kali ini, kau memiliki keberuntungan terbesar. Jika anak itu tahu kau memiliki kesempatan yang sangat baik, dia akan sangat senang untukmu. Audrey tahu apa yang dimilikinya. Wajahnya yang dingin berseri-seri dengan aneh. Terima kasih. Jiwa inangnya selalu memperhatikan sekelilingnya. Berkat Tu Siki dan Yayun, leluhur naga Kadal tidak membunuhnya. Dia mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan tulus. Ya, aku sedikit gegabah. Aku juga berutang pada anak itu. Jika dia tidak menggagalkan rencana wanita hantu itu, kita tidak akan bisa membunuh Sing. Leluhur naga Kadal ragu-ragu sejenak dan kemudian mengeluarkan sebuah peluru. Dia menembakkan peluru itu ke arah Audrey. Ini adalah pelet abadi. Ini karena aku berterima kasih padanya. Aku harap saat kau melihatnya, kau bisa mengatakan padanya bahwa aku minta maaf. Memang benar aku sempat berpikir untuk membunuhnya demi mengambil jiwanya. Audrey sangat gembira. Jari-jarinya yang gemetar menggenggam pelet ajaib yang telah membantu Si Yan memasuki alam abadi. Dia tahu bahwa pelet ini terbuat dari bintang kehidupan tingkat 7 dengan miliaran jiwa di atasnya. Kadal telah memurnikannya sendiri. Selain itu,
Pelet ini menjadi fokus festival klan Kadal Naga. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur Kadal Naga akan memberinya satu. Dengan jiwa-jiwa dari Sing itu, pencapaianmu di masa depan tidak akan biasa-biasa saja. Bahkan sekarang, kau cukup kuat untuk mempertahankan diri. Di wilayah laut kehampaan ini, selain dari beberapa area berbahaya, kau dapat bepergian kemana-mana, Yayun tersenyum. Audrey memegang pelet abadi itu erat-erat. Matanya berbinar seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangguk kepada mereka dan berkata, "Sampai jumpa." Dia tidak menjelaskan apapun atau mengatakan apapun kepada Adams, Masya sebelum langsung terbang menjauh. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergerak di bawah kakinya dan memberinya aura yang menakutkan. Selain itu, fluktuasi energinya tidak kalah dari para prajurit di alam abadi. Lupakan saja. Kurasa dia juga membenci kita, Masya memaksakan senyum. Pada saat kritis, Adams telah menunjuk Audrey untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun dia tidak menciptakan situasi tanpa harapan untuknya, perbuatan Adams salah. Masya dan yang lainnya tidak memiliki wajah untuk pergi bersama Audrey, mereka hanya bisa melihatnya pergi. Ini untukmu. Tusiki berpikir sejenak dan kemudian memberikan Masya sebuah token hitam legam. Jika klan mata surgawi ingin bergantung pada klan langit misterius kami, kamu dapat membawa token ini ke klan langit misterius. Kami akan mengakomodasimu. Mendengarnya, Evelines, Adams, dan Masya sangat gembira. Masya gemetar saat memegang token itu. Benarkah? Benarkah? Klan mata surgawi kita bisa bergantung pada klan langit misteriusmu. Kau benar-benar ingin melindungi kami. Untuk memberi wajah pada anak itu, Tusiki tidak menyembunyikan apapun dan berbicara dengan santai. Masya, Evelines, dan Adams menggigil. Kemudian, mereka melihat ke arah hilangnya Xian dan berterima kasih kepadanya dalam hati. Biasanya, 7 klan besar hanya akan menerima klan kelas 2 seperti suku air atau klan Kadal Naga untuk menjadi pengikut mereka. Klan mata surgawi hanyalah klan kelas 3. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bergantung pada klan langit misterius. Jika mereka ingin melakukan itu, mereka harus menjadi klan kelas 2. Jika mereka menjadi tergantung pada klan langit misterius, mereka akan menerima banyak keuntungan. Kemudian, ketika klan mata surgawi memiliki beberapa perselisihan dengan klan lain, mereka dapat menggunakan reputasi klan langit misterius untuk menakut-nakuti lawan mereka. Jika klan mata surgawi mengalami situasi berbahaya, mereka dapat memanggil klan langit misterius untuk meminta bantuan. Klan langit misterius tidak akan hanya duduk dan melihat mereka mati. Mereka harus melindungi orang-orang itu untuk memastikan kesetiaan dari klan lain yang bergantung. Bahkan jika itu bukan keinginan mereka, mereka setidaknya dapat memastikan bahwa klan mata surgawi tidak akan diburu hingga anggota terakhir. Sebagian besar musuh klan mata surgawi adalah klan kelas 3. Dengan klan langit misterius sebagai latar belakang mereka, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Itu lebih menggembirakan mereka daripada memiliki satu pelet abadi dari leluhur naga kadal. Janji Tusiki adalah jaminan keselamatan bagi seluruh klan mereka. Mereka sangat berterima kasih kepada Xian. Mereka tahu bahwa Tusiki menghargai mereka karena dia ingin memberi muka kepada Xian. Hanya klan kecil. Tidak apa-apa jika mereka ingin bergantung pada klan kadal naga kita. Mengapa kamu perlu membuatnya begitu besar? Leluhur naga kadal dan Tusiki mendarat di bintang kadal naga. Leluhur naga kadal bertanya karena dia tidak dapat memahami motif Tusiki. Haha, kau tidak mengerti, Tusiki tersenyum, jika anak itu tahu kita memberinya muka, dia akan memiliki kesan yang lebih baik tentang klan langit misterius kita. Mendapatkan kesan yang baik darinya akan sangat berharga di masa depan. Kesan baik yang diberikan kepada seorang ahli alam leluhur wilayah akan lebih penting daripada menampung 100 klan mata surgawi. Dia masih perlu mengalami banyak hal untuk mencapai alam leluhur wilayah. Aku hanya takut dia akan terbunuh sebelum dia bisa mencapai titik kemacetan, dengus kadal naga leluhur. Pada saat ini, Xian berada di antara hidup dan mati. Xian telah berubah menjadi sinar bintang dan bergerak zigzag melintasi laut domain kehampaan yang gelap dan dingin. Terkadang dia melintas dan menghilang, melintasi banyak sudut buta dari titik buta spasial. Wanita bertopeng itu tidak dapat mengetahui lokasinya. Terkadang,
Cahaya bintang menghilang seolah-olah telah bercampur dengan kekosongan di lautan luas atau bintang-bintang ini, tidak meninggalkan jejak. Dia tidak berani berhenti dan beristirahat bahkan sedetik pun. Wanita bertopeng pantom itu seperti bayangannya yang tidak pernah meninggalkannya. Setiap kali dia sedikit mengendurkan sarafnya, bayangan itu langsung mendekat. Energi dingin yang mendinginkan hatinya merembes dari jarak jauh. Setelah setiap menit, Xi Yan dapat merasakan kebencian dan niat membunuh dari wanita bertopeng itu meningkat. Pengejaran yang panjang tidak menguras kesabarannya. Itu tidak membuatnya berpikir untuk menyerah. Itu hanya membuat tekadnya lebih kuat. Muahaha, adik kecil, jangan lari. Jie berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Kau tidak perlu berlari menyeberangi seluruh lautan. Kau hanya membuang-buang energimu. Lagi pula, kau ditakdirkan untuk tidak bisa bersembunyi. Berapa lama basis kultivasimu bisa bertahan membuang-buang energi? Itu akan terkuras suatu hari nanti. Wanita bertopeng itu terkekeh, suaranya lembut dan lembut. Namun, itu seperti pedang dingin di telinga Xi Yan. Wanita bertopeng dari klan Pantom sangat membenci Xi Yan. Tawanya menjadi lebih lembut dan menawan dengan harapan bisa membuat Xi Yan rileks sejenak. Seorang ahli dengan kekuatan luar angkasa Upanishad yang luar biasa adalah mimpi buruk untuk dikejar. Xi Yan memiliki basis kultivasi yang mendalam. Kekuatannya, kekuatan Upanishad, tekadnya, kesabarannya, dan kewaspadaannya semuanya luar biasa. Setelah pengejaran terus-menerus ini, wanita bertopeng itu juga mengaguminya. Dia tercengang karena ketangguhannya dan energinya yang murni dan berlimpah. Xi Yan jelas baru saja mencapai alam abadi. Dengan alam dan kekuatannya saat ini, dia seharusnya sudah kehabisan tenaga selama pengejaran yang panjang ini. Namun, sampai sekarang, Xi Yan masih bersemangat seperti naga atau harimau. Dia tidak terlihat seperti kekuatannya akan habis. Itu sangat mengejutkan wanita bertopeng itu. Dia tidak tahu karena pembantaiannya di benua Kadal Naga bahwa banyak alien yang bersembunyi terbunuh. Xi Yan telah mengambil esensi ki mereka setelah mereka meninggal. Alasan mengapa Xi Yan dapat bertahan dalam seluruh pengejaran adalah karena esensi ki dari orang mati. Energinya masih melimpah dan kekuatan dewa pohon kunonya masih kristal dan berkilau. Bagaimanapun, akhirnya, energi murni dari titik akupunkturnya hampir terkuras. Karena dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan energi atau berkultivasi, dia hanya menghabiskan energi sepanjang waktu. Bahkan jika dia memiliki lebih banyak energi, dia dapat menggunakan semuanya dalam satu hari. Xi Yan dan wanita bertopeng itu telah sampai pada titik di mana mereka beradu kesabaran dan ketahanan. Ketika Xi Yan tidak menemukan lagi energi dari titik akupuntur, ia segera menelan 2 pelet roh pembekuan yang diberikan Ye Yun kepadanya. Ketika pelet itu larut dalam tubuhnya, aliran energi baru membanjirinya. Ia menjadi bersemangat sekali lagi. Pada saat yang sama, ia bermaksud untuk menunjukkan keberadaannya. Kemudian, ia merobek tirai angkasa untuk berteleportasi tepat setelah itu. Wanita bertopeng itu tampak begitu dingin. Ketika ia menemukan bahwa Xi Yan kehabisan energi, ia tiba-tiba mengisinya kembali. Hal ini sangat memukul kepercayaan dirinya. Xi Yan telah diam-diam menyerangnya di benua bintang naga. Ledakan dunia dalam dunia telah merusak teratai saljunya dan menghabiskan sejumlah besar energinya. Setelah pengejaran yang lama, ia telah menghabiskan banyak kekuatan dewanya. Jika ia tidak berada di langit ketiga alam abadi dengan energi yang dalam dan murni, ia tidak akan bertahan sampai sekarang. Ia tidak puas dengan pengejaran ini. Sebagai seorang ahli di puncak alam abadi, dia menggunakan kekuatan terbaiknya untuk mengejar seorang prajurit kecil yang baru saja memasuki alam abadi. Jika dia tidak berhasil, itu akan mempermalukannya selama sisa hidupnya. Jadi, meskipun dia harus menanggung lebih banyak luka, dia tetap menggertakkan giginya untuk bertahan. Dia harus menangkap Xi Yan dan kemudian menyiksanya sampai mati. Xi Yan mulai khawatir. 2 pelet roh pembekuan adalah metode terakhirnya. Setelah dia menghabiskan energi dari 2 pelet itu, dia harus bergantung pada energi di pohon kuno kekuatan dewa miliknya untuk terus melarikan diri. Sepanjang perjalanannya, dia perlu menggunakan sejumlah besar energi untuk setiap teleportasi. Jika dia tidak memiliki energi dari titik akupuntur, dia pasti sudah terkuras sampai mati. Jadi, melihat wanita bertopeng mengejarnya di belakangnya, dia harus berteleportasi sepanjang waktu.
Jika tidak, wanita itu bisa mengejarnya dengan cepat. Merasa kekuatan dewa terkuras, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari kapal ini. Itu seperti yang dikatakan wanita bertopeng itu kepadanya. Ketika wanita bertopeng klan Pantom tahu bahwa dia memiliki energi gelap, dia ingin merekrutnya dan menjadikannya tamu pria klan Pantomnya. Namun, begitu dia menemukan bahwa dia memiliki secercah jiwa makhluk absolute beginning, dia berubah pikiran. Sama seperti Dragon Lizard, dia berada di puncak alam abadi. Dia hanya perlu mengendalikan energi gelap untuk menerobos ke alam leluhur wilayah. Dia hanya perlu membunuh Xian dan kemudian memurnikannya untuk merangsang jiwa makhluk absolute beginning. Begitulah cara dia bisa meraih kesempatan untuk memasuki alam leluhur wilayah. Itu jauh lebih menarik daripada membawanya ke klan Pantom dan menjadikannya tamu terhormat mereka. Tidak peduli apapun, Xian harus terus berlari. Jika tidak, dia akan dibunuh dan dimurnikan. Wilayah laut kehampaan memiliki banyak asteroid, pecahan bintang, debu kosmik, dan puing di mana-mana. Xian dapat melihat banyak pecahan benua yang hancur. Sebuah pulau besar berkelebat dan mengambang di kehampaan gelap di depannya. Pulau itu berwarna putih pucat. Ketika pulau itu muncul, pulau itu memiliki semacam energi yang membuatnya bersembunyi sekali lagi. Xian memiliki indera yang baik untuk menangkap hal-hal aneh. Dia merenung dan kemudian melaju menuju pulau itu. Menembus lapisan kabut putih pucat yang tebal, dia muncul di atmosfer pulau itu. Tak lama kemudian, gravitasi yang ratusan kali lebih kuat menimpanya. Dia merasa seperti meteor di pulau itu. Dia menggali gua di pulau itu. Merangkak keluar dari gua, dia mendesak kekuatannya untuk bergerak puluhan meter. Melihat daratan yang luas, pegunungan, dan parit, dia ketakutan. Pulau ini begitu besar sehingga sekitar 10 kali lebih besar dari pulau abadi. Sekilas, seluruh pulau itu dipenuhi dengan tulang putih. Xian dapat melihat kerangka humanoid, kerangka binatang, dan kerangka alien. Sebagian besar dari mereka tidak lengkap. Mereka hancur berkeping-keping dan tersebar di sekitar pulau. Secara samar-samar, beberapa dari mereka telah menciptakan semacam formasi. Ketika Xian mengamati sekelilingnya, wanita bertopeng dari klan Pantom mencapai pulau ini. Pulau itu tampak berbeda di matanya. Dia berkonsentrasi padanya dan menemukan seluruh pulau itu seperti tengkorak besar yang bergerak dalam kehampaan. Pulau itu memiliki 2 rongga mata berongga dan mulut besar, yang merupakan 3 gua tanpa dasar. Pulau tengkorak besar itu berguncang dan melepaskan gelombang energi yang aneh dan jahat. Sepertinya tengkorak itu sedang menyesuaikan sesuatu untuk mencegah orang melihatnya. Pulau tengkorak klan tulang putih. Wanita bertopeng itu terkejut dan ragu-ragu. Dia tahu bahwa pulau tengkorak ini adalah wilayah klan tulang putih. Jika dia mengganggunya, dia dapat menyebabkan perselisihan dan menyinggung anggota klan tulang putih. Namun, dia tidak puas. Dia telah mengejarnya untuk waktu yang lama. Dia tidak akan membiarkannya pergi dari sini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memanggil dengan tegas. Meiji Asteris dari klan Pantom. Aku ingin mendarat di pulau ini. Aku ingin tahu teman mana dari klan tulang putih yang tinggal di pulau ini. Dia mengungkapkan identitasnya dan memanggil ke arah pulau tengkorak yang mengambang. Asteris secara harfiah berarti wanita menawan, selir atau penghibur wanita kuno. Pulau tengkorak masih menyala. Soket yang kosong berkilauan dengan cahaya aneh. Tidak ada yang menjawabnya. Kalau begitu, aku minta maaf karena menyinggung perasaanmu. Meiji berpikir dan kemudian memanggil dengan lembut. Dia menuju ke pulau tengkorak yang besar. Melalui kabut putih pucat, tubuh seksinya mendarat di pulau itu. Meskipun gravitasi di sini ratusan kali lebih kuat, dia masih mengambang dan perlahan turun seperti peri. Matanya yang dingin menyapu untuk mencari. Dia tidak melihat Xian. Dia mendengus dan menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa. Kesadaran jiwanya seperti jaring tebal yang turun dari langit untuk menutupi setiap sudut kecil. Pulau itu muncul sebagai tengkorak dengan tumpukan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di berbagai bagian. Pada saat ini, ketika Meiji melepaskan kesadaran jiwanya untuk mencari, energi jiwanya tampaknya mengaktifkan semacam formasi gravitasi. Dia melihat 3 titik di mana tulang-tulang putih dengan aura aneh dan jahat berkilauan berkumpul. Rongga-rongga tengkorak besar itu tiba-tiba berkilauan dalam cahaya putih yang eksentrik. Itu berkedip dan kemudian menghilang.
Aku di sini hanya untuk menemukan seseorang. Aku tidak akan mengganggu waktu kultivasimu. Maafkan aku. Meiji tampaknya sangat takut pada klan tulang putih. Sambil menggunakan kesadaran jiwanya untuk mencari, dia berteriak lembut untuk menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai niat jahat dan tidak punya pilihan lain selain mendarat di pulau itu. Swiss. Tubuh seksi Meiji bergoyang dan kemudian terbang menuju tumpukan tulang putih. Ledakan, ledakan, ledakan. Tulang-tulang putih itu hancur dan memperlihatkan Xian. Dia segera mendesak kekuatannya Upanishad untuk berteleportasi. Ledakan, energi aneh dilepaskan dengan gerutuan dari kabut putih tebal di atas kepalanya. Ruang itu terikat pada begitu banyak lapisan awan. Kekuatan ruang Upanishad Xian dibatasi. Dia tidak dapat membangun jembatan ruang untuk berteleportasi. Dia berdiri dan menatap Meiji yang datang dengan senyum tipis. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat brutal dan buas. Kalau begitu aku harus mempertaruhkan nyawaku dalam pertempuran yang bagus. Meraung seperti binatang yang dikurung, kekuatan dewanya melonjak semua. Pada saat yang sama, dia merangsang kekuatan darahnya. Sayap tulang muncul di punggungnya sementara baju besi dengan paku menutupi tubuhnya. Xian memutuskan untuk tidak menahan apapun dalam pertempuran ini. Dia akan mendesak kekuatan kematian Upanishad dan kekuatan burung walet Upanishad ke puncak. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan ragu untuk membayar harga. Aura brutal dan mematikan melesat keluar dari tubuhnya. Sementara pikirannya berubah, kekuatan kematian dan kehidupan Upanishad beredar lebih dulu. Tak lama kemudian, medan pemakaman jiwa kekuatan kematian Upanishad tercipta. Secara ajaib, miliaran titik cahaya berkelap-kelip terbang keluar dari potongan-potongan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti kunang-kunang atau tetesan air hujan yang berkumpul di Xian. Meiji dengan cepat maju ke depan. Dengan mata enggan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Aku bilang aku tidak ingin mengganggumu. Aku di sini untuk menangkap orang ini. Dia mengira bahwa anggota klan tulang putih di Pulau Tengkorak ini tiba-tiba mengambil tindakan. Dia tidak mengira bahwa titik-titik cahaya dari tulang-tulang putih itu berhubungan dengan Xian. Tidak ada suara yang menjawabnya dari Pulau Tengkorak. Meiji mendengus. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tangannya yang lincah dan cekatan menyambar kepala Xian seperti ular berbisa. Aura dingin seperti gletser menyerbu dan meresap ke dalam tubuh Xian. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai membeku.